Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatannya dan semangatnya untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu saya, Tengku Zila Shantika Alven, NIM 190211000064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, dari kelompok 7, NIM 1703211000038. Saya Siti Nur Hayati, NIM 1803211000004. Nama saya Susanti, NIM 1803211000037. Pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan jenis-jenis dari sistem pendukung keputusan. Yang kedua adalah tujuan sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, tipe sistem pendukung keputusan. Yang keempat, penerapan sistem pendukung keputusan. Dan yang kelima, dampak penerapan sistem pendukung keputusan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis sistem pendukung pengambilan keputusan atau yang disebut dengan DSS. Di mana pengertian dari DSS sendiri yaitu sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model dan alat-alat analisis kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan penggunaan ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar atau powerful yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Selanjutnya untuk jenis-jenis DSS, di mana terdapat 6 jenis DSS yang didasarkan pada tingkat dukungan pemecahan masalah, yaitu yang pertama mengambil unsur-unsur informasi, yang kedua menganalisis seluruh file, yang ketiga menyiapkan laporan dan berbagai file, yang keempat memperkirakan dampak keputusan, yang kelima mengusulkan keputusan, dan yang terakhir yaitu membuat keputusan. Untuk poin kedua yaitu tujuan dari DSS, di mana tujuan dari DSS sendiri yaitu menurut Peter G. Weken yang bekerjasama dengan Scott Merton, di mana mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai oleh DSS, di mana tujuan-tujuan ini berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS. Yang pertama yaitu struktur masalah, yang kedua yaitu dukungan keputusan, dan yang ketiga yaitu efektivitas keputusan. Dengan ini mereka percaya bahwa DSS harus membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua yaitu mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pengembalian keputusan manajer daripada efisiensinya. Tipe Decision Support System atau DSS. Yang pertama yaitu DSS model pasif. Di sini merupakan suatu sistem yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif, sehingga tidak memberikan suatu keputusan yang khusus dan hanya menampilkan sebuah datanya saja. Yang kedua yaitu DSS model aktif. Nah, ini kebalikan dari DSS model pasif. Model aktif ini yaitu memproses suatu data dan secara eksplisit ini menunjukkan sebuah solusi berdasarkan pada data yang diperoleh. Yang ketiga yaitu DSS kooperatif. Di sini DSS bersifat kooperatif ini jika suatu data yang dikumpulkan ini dianalisa lalu diberikan kepada manusia yang menolong sistem ini untuk merevisi atau memperbaiki data tersebut. Yang keempat yaitu model driven DSS, yaitu suatu sistem yang mana
Para pengambil keputusan ini menggunakan simulasi statistik atau model-model keputusan untuk menghasilkan suatu solusi atau sebuah strategi tanpa harus intensif mengumpulkan datanya. Kelima yaitu Communication Driven DSS, yaitu merupakan suatu tipe DSS yang banyak digabungkan dengan metode atau aplikasi lain untuk menghasilkan suatu serangkaian sebuah keputusan, solusi maupun strategi. Yang keenam yaitu Data Driven DSS. Nah, di sini menekankan pada suatu pengumpulan data yang kemudian akan dimanipulasi dengan tujuan agar sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan. Nah, pada manipulasi ini dapat berupa data internal atau data eksternal dan memiliki keberagaman format. Yang ketujuh yaitu Document Driven DSS. Di sini menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen berupa teks, Excel, dan rekaman basis data untuk menghasilkan sebuah keputusan serta strategi dari manipulasi data tersebut. Yang terakhir 8 yaitu Knowledge Driven DSS, yaitu merupakan suatu tipe DSS yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam sebuah komputer yang digunakan manusia untuk menentukan apakah suatu keputusan tersebut harus diambil. Materi yang keempat adalah penerapan Decision Support System. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan biasanya diterapkan oleh organisasi-organisasi yang sudah mapan atau sudah maju. Kemampuan dari DSS ini sangat membantu organisasi-organisasi yang menggunakannya untuk memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik internal maupun eksternal dengan cara yang lebih akurat. Ada beberapa contoh penerapan dari DSS. Yang pertama digunakan sebagai penentu jenis supplier, yang kedua sebagai penentu hasil seleksi karyawan, yang ketiga sebagai penentu pemenang tender, yang keempat determining credit customer, dan yang kelima adalah penentuan pemilihan produk asuransi. Ada beberapa alasan kenapa sistem pendukung keputusan diterapkan. Yang pertama, perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil. Yang kedua, perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. Yang ketiga, perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi bisnis. Dan yang keempat, sistem komputer yang tidak mendukung peningkatan tujuan dalam hal efisiensi, probabilitas, dan mencari jalan masuk pasar yang benar-benar menguntungkan. Ada beberapa tahapan dalam penerapan Decision Support System atau tahapan penerapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah tahapan pemahaman atau intelligence, yaitu proses penelusuran problematika, di mana pada tahap ini menelusuri permasalahan dan mengenal permasalahan yang terjadi dengan cara menggunakan data-data kemudian diuji untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah tahapan perancangan atau desain, atau juga bisa dikatakan pada proses ini adalah proses pengembangan dan pencarian alternatif atau solusi. Yang ketiga adalah tahapan pemilihan, choice, yang dimana alternatif solusi yang telah dicari pada tahap perancangan dipilih lagi yang mana yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah tahapan implementasi atau implementation, yaitu proses penerapan sistem yang telah dirancang pada tahapan desain dan pelaksanaan alternatif solusi yang telah diambil pada tahapan pemilihan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu dampak dari pemanfaatan Decision Support System DSS antara lain. Yang pertama, masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan. Kedua, problem yang kompleks dapat diselesaikan. Ketiga, sistem dapat berinteraksi dengan
pemakainya. 4. Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Yang kelima, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Keenam, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif. 7. Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan baik. 8. Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Sekian presentasi kami mengenai sistem pendukung keputusan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau ada beberapa materi yang dijelaskan masih kurang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.